Polisi menyelidiki grup Facebook Fantasi Sedarah yang tengah geger dan membuat masyarakat geram. Grup dengan ribuan anggota tersebut berisikan percakapan yang menyimpang mengenai ketertarikan seksual terhadap anak dan keluarga kandung. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki grup Facebook bernama Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Grup ini diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Publik pun geram dan mendesak polisi serta Kementerian Komdiji untuk menelusuri keberadaan grup ini. Publik menuntut seluruh anggota grup ditindak tegas. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Sementara pemerhati perempuan dan anak Erlinda mengatakan, hubungan sedarah merusak keluarga dan kehidupan sosial. Kenapa? Karena menurut kami sebagai orang-orang yang sudah terjun puluhan tahun di dunia anak dan keluarga, hal yang seperti ini sangat bahaya buat negara. Kenapa? Karena dampak sosial bukan hanya dampak kesehatan secara jasmani psikologi, tapi dampak sosialnya, Mas. Kenapa dampak sosialnya? Di catatan saya itu, yang pertama adalah merusak struktur dan fungsi keluarga, ya kan? Kenapa? Karena yang pertama adalah hilangnya rasa aman. Hilangnya rasa aman dalam keluarga, hancurnya otoritas moral dan keluarga, ya kan? Belum lagi yang kedua, meningkatkan stigma dan diskriminasi. Bagaimana korban akan rentan, korban menjadi dalam siklus yang menjadi korban lagi dan korban lagi. Belum lagi stigma dari masyarakat seperti tadi yang sudah ditayangkan oleh iNews ya, kakak beradik ini. Belum yang paling utama apa lagi? Merusak tatanan nilai sosial masyarakat kita. Bagaimana sosial budaya kita itu akhirnya terampas, ya kan? Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau incest. Komdiji juga langsung berkoordinasi dengan platform Meta sebagai induk Facebook untuk melakukan pemblokiran. Warga juga diimbau agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di media sosial dan langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan kembali menggelar operasi Berantas Jaya 2025 di Jakarta. Salah satu preman yang berkedok sebagai juru parkir liar berusaha kabur ketika akan ditangkap. iNews Sore akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, polisi menemukan ijazah yang ditahan perusahaan UD Sentosa Sil Surabaya, Jawa Timur. Saat ini polisi masih mencari alat bukti lainnya dan akan segera melakukan gelar untuk penetapan Jan Huadiana sebagai tersangka. Penyidik di Reskrimum Polda Jatim menggeledah gudang UD Sentosa Sil yang terletak di Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan ini terkait dengan kasus penahanan ijazah. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti ijazah milik salah satu karyawan. Ijazah yang ditemukan pun merupakan ijazah dari salah satu pelapor. Selain gudang, polisi juga menggeledah rumah hingga kantor milik pendiri UD Sentosa Sil, Jan Huadiana. Total, polisi menggeledah 4 lokasi berbeda. Saat ini memang betul kita masih periksa sebagai saksi. Insya Allah dalam waktu dekat setelah alat bukti terkumpul kita
kita akan gelarkan untuk penetapan tersangka. Dan ijazah itu ditemukan di kantornya Siti Sentosa? Iya. Hanya satu ijazahnya? Satu yang kita temukan, kemudian juga ada tanda terima penyerahan ijazah yang sebagian kita temukan, tapi sebagian juga tidak kita temukan. Polisi juga mengembangkan penyidikan kemungkinan adanya ijazah lain yang ditahan perusahaan. Atas kasus ini, polisi akan melakukan gelar untuk menetapkan Jan Huadiana sebagai tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebelumnya dugaan penahanan ijazah sejumlah karyawan membuat Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi perusahaan Sentosasil. Saat menyidak pabrik, Armuji sempat bersih tegang dengan pemilik perusahaan Jan Huadiana. Kasus penahanan ijazah di perusahaan Sentosasil terkuak berkat video viral Wakil Wali Kota Armuji yang membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan milik Jan Huadiana dengan mendatangi pabrik. Kedatangan Armuji di pabrik tidak disambut baik pemilik perusahaan, melainkan mendapat kata-kata kasar dan menyebut bahwa Armuji seorang penipu. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Ya. Halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau Wakil Wali Kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di mana? Selain menyebut Armuji sebagai penipu, pemilik pabrik juga melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga konten tersebut viral. Selain dugaan menahan sejumlah ijazah, perusahaan milik Diana juga diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Loh, Jumatan dipotong? 15. Kalau keluar Jumatan dipotong. Ya, kalau keluar Jumatan maksudnya. 10.000. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap pelayanan dan pendidikan kesehatan di Indonesia yang kian terpuruk. Para Dewan Guru Besar menggelar deklarasi untuk menyoroti kebijakan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan. Keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Para Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama dengan dokter serta akademisi kedokteran dari seluruh Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap sistem kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan oleh Kemenkes akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru beresiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis. Alasan keprihatinan kami, yang pertama, pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Menjadi seorang dokter bukan sekedar menjalani pelatihan teknis, melainkan melalui suatu proses pendidikan akademik yang panjang, ketat, bertahap, sesuai filsafat kedokteran yang mendasari layanan kesehatan oleh seorang dokter. Pendidikan terbaik dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan yang menjalani pendidikan dan penelitian sesuai standar global. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas memerlukan kerjasama erat dengan Fakultas Kedokteran. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan ini akan menimbulkan ketimpangan kualitas antar dokter,
meningkatkan risiko kesalahan dalam pelayanan medis dan pada gilirannya merugikan pasien dan masyarakat luas. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dirinya membuka diri untuk berdialog dengan seluruh dokter senior, termasuk ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kementerian Kesehatan sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi. Ya. Nanti teman-teman Kementerian Kesehatan bisa bilang waktu kita nyusun undang-undang itu kan yang paling fundamental kan, itu berapa puluh ribu orang yang memang memberikan masukan ke kita, ada di list YouTube-nya kita, memberikan masukan lewat email, itu ada semua datanya. Jadi kita bisa nunjukin. Ya. Kebijakan-kebijakan kita bikin sekarang, itu melibatkan banyak khususnya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya, ratusan guru besar FKUI berharap agar pemerintah bisa membangun kembali kemitraan yang sehat antara Kemenkes, rumah sakit pendidikan, serta kolegium. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.